Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tafani Yulianti dengan NIM 1912159. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, angkatan tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain kurikulum untuk memenuhi tugas pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis literasi yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Baiklah, langsung saja kepada materi inti. Baiklah, langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian desain kurikulum. Desain adalah rancangan, pola, atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan isi, visi, dan misi sekolah. Tugas dan peran seorang desainer kurikulum menentukan bahan dan cara pengembangan kurikulum yang baru sesuai dengan kondisi lingkungan pendidikan. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa desain kurikulum merupakan suatu perorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti peserta didik pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam desain kurikulum. Desain kurikulum terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu desain kurikulum teknis, desain kurikulum akademik, desain kurikulum proses intelektual, desain kurikulum sosial, dan desain kurikulum personal. Pertama yaitu desain kurikulum teknis. Desain kurikulum ini lebih menitik beratkan pada analisis tampilan dan urutan proses pembelajaran daripada isi dari pembelajaran itu sendiri. Yang kedua ada desain kurikulum akademik. Nah, desain ini biasanya terfokus pada inti ilmu pengetahuan yang dikelompokkan ke dalam berbagai mata pelajaran dan pokok bahasan. Desain ini juga biasanya digunakan untuk sekolah sebagai percontohan. Yang ketiga yaitu desain kurikulum proses intelektual. Nah, tujuan dari desain ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran dan untuk mentransfer kemampuan pemecahan masalah dalam berbagai hal dan pengalaman hidup lainnya. Kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan proses kognitif. Yuk kita masuk ke dalam macam-macam desain kurikulum yang keempat, yaitu kurikulum sosial. Nah, kurikulum ini menitik beratkan pada aplikasi ilmu pengetahuan dalam situasi dunia nyata. Kurikulum ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja dalam proyek di mana mereka dapat mengubah lingkungan atau memberikan informasi untuk membantu siswa memahami bahwa mereka kelak akan memasuki kehidupan masyarakat dewasa. Macam-macam desain kurikulum yang kelima ada pembelajar dengan personal pada kebutuhan dan minat masing-masing individu pembelajar. Desain kurikulum yang menitik beratkan pada pembelajar dengan fokus pada kebutuhan dan minat dari masing-masing individu pembelajar atau siswa. Yang pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat desain kurikulum. Apa saja sih sifat-sifat desain kurikulum ini? Yang pertama yaitu strategis, karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, komprehensif, yaitu yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, integratif, yaitu yang mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Yang keempat ada realistik, yaitu berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima humanistik, yaitu menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang selanjutnya ada futuralistik, yaitu mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Yang selanjutnya merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Kemudian ada perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Yang berikutnya yaitu berdesertifikasi untuk melayani
keragaman peserta didik, dan yang terakhir bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Masuk ke poin yang kelima, yaitu strategi pengembangan kurikulum. Nah, strategi pengembangan kurikulum ini ada 4. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya itu tujuan pembelajaran dirumuskan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah merumuskan tujuan, harus memahami 3 sumber yaitu siswa, masyarakat, dan konten. Kedua adalah merumuskan SK berdasarkan landasan sosiologis serta landasan lain berupa landasan filosofi pendidikan dan psikologi belajar. Dan yang ketiga adalah merumuskan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar. Dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar, hal yang harus dilakukan adalah memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar. Pengalaman belajar merupakan proses interaksi yang dialami siswa yang kemudian dirumuskan oleh guru untuk mengembangkan proses belajar siswa. Yang ketiga yaitu mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar yang merupakan proses mengatur pengalaman-pengalaman belajar yang sudah dilakukan dan dialami siswa. Dan yang keempat yaitu mengevaluasi. Evaluasi merupakan proses peninjauan kembali yang bertujuan untuk mempertimbangkan dan perbaikan strategi pengembangan kurikulum selanjutnya. Nah, itu adalah strategis pengembangan dalam kurikulum. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.